Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema kita kali ini Gemini, dimana saya merasakan ada keadilan untuk kamu. Kira-kira bagaimana sesuai tema kita, keadilan seperti bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, ada keadilan untukmu, dimana sudah waktunya ya. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan, dimana waktumu yang akan menjawab semua ini ya, karena saya merasakan energi kehampaan, kekalutan dari dirimu. Wow, di sini ada Ace of Pentacles. Semesta mau sampaikan kepadamu harus move on dari permasalahan yang ada. Saya lihat di sini ada masalah, mungkin kondisinya pasangan mendua, pasangan tidak setia. Ya, ada masalah keuangan, kekalutan dalam bisnis ataupun karirmu. Semua itu kan bumbu-bumbu dalam kehidupan. Tuh, semesta mau sampaikan, raihlah apa yang kamu inginkan, cita-citamu dengan cara yang kamu sukai. Jadi kalau kamu kerja dalam kondisi tidak nyaman, berarti secara tidak langsung hatimu menolak, semesta menolak, pikiran alam bawah sadarmu menolak. Ya, dan itu akan membuat perjalanan ke depan itu penuh dengan banyak tantangan, halangan, hambatan, rintangan. Kenapa? Karena kamu di persimpangan jalan, kakimu di kiri, hatimu di kiri, ya, langkah kamu di kanan, ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, carilah yang sesuai dengan hati kamu. Kalau hatimu mau ke kiri, langkahmu harus ke kiri. Kenapa? Karena semesta menuntun itu. Ya, terkadang kamu melawan arus. Kenapa Gemini? Saya lihat di sini tuh, semua sudah disediakan untukmu. Jangan takut, kamu nih masih ragu, takut ya. Kapan ya mereka kembalikan uang saya? Kapan ya orang itu kembali padaku? Kok dia, saya sudah berikan yang terbaik tapi malah dia memperlakukan saya yang buruk. Ya, ingat ya, harta apapun ya itu bisa kembali kalau kamu ikhlas. Ya, di sini kan kamu, saya lihat di sini ada yang ditipu. Ya, ditipu, ingat-ingat terus, akhirnya kamu sakit. Ya, biarin aja kalau ditipu ya tipu, anggap pembelajaran. Ya, ini saya kasih wejangan, pesan semesta untukmu, dimana sesuai tema kita ada keadilan untukmu. Kalau kamu mau mendapatkan keadilan itu, yaitu dengan ikhlas. Dengan cara apa Kak Ica ikhlasnya? Ya ikhlas dengan move on. Tapi kan saya nggak bisa, dia kan pinjam uang saya, biar aja. Kita nggak usah terlalu mau fokus pada orang yang toksik. Kamu sudah tahu bahwa orang itu tidak baik, jangan dekat-dekat lagi. Dia mau ganti ataupun tidak, biarin aja, dia punya karma sendiri. Ingat, manusia itu punya karma, nggak usah kamu ikuti dengan pikiranmu yang harus saya balas dendam. Ngapain? Kamu akan mendapatkan karma buruk lagi. Nggak usah, biar semesta yang membalasnya, menegurnya. Bukan membalas sih, kalau semesta itu udah menegur ya, nggak pernah balas membalas.
tegur aja sesuai dengan apa yang kamu dapatkan nanti, sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tuh selalu harus berbuat baik. Kalau mereka berbuat jahat kepadamu, biarin aja. Ingat ya, kita punya takaran tuh, sampai Cicak sudah menegaskan. Ya, terkadang kamu nih ragu, ya, kamu ingin dia hancur, kamu ingin dia kembali cepat-cepat. Ingat, waktu dan saat yang tepat semesta akan berikan. Kamu gak usah pusing, kamu urus dirimu sendiri. Contohnya, kalau kamu ditipu, ya, ambil pelajaran bahwa orang itu tidak baik. Ya sudah, kamu sambil nagih. Kalau memang dia memang tidak ada uang atau bagaimana, ya mau bagaimana lagi, itu berarti salahmu. Ya, kamu kerja, kamu ikhlas, pasti uang itu akan balik. Nah, tapi saya lihat di sini ada beberapa yang ditipu atas nama cinta, ya, atas nama persahabatan. Makanya jangan lihat dari casing, lihat dari orangnya, dia mampu jujur atau tidak. Jangan karena takut nanti dibilang begini, takut nanti dibilang begitu, akhirnya kamu nyonyor sendiri, ataupun tergoda dengan kata sayang, cinta tapi palsu. Ya, ujung-ujungnya kamu korban. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, apa yang akan jadi milikmu akan kembali kepadamu. Ya. Biar diambil dengan cara semesta akan balik. Dan kalau orang itu jahat padamu, harta yang dia ambil itu pasti tidak akan baik. Ya mungkin contohnya, ya, dia sakit atau anaknya sakit ataupun apapun, ini kita nggak tahu. Karena dia punya karma sendiri. Kamu nggak usah urus pembalasan apapun, nggak usah. Itu hanya mengotori tanganmu dan mengotori lidahmu untuk karma berikutnya. Kita harus membuat karma baik supaya di hari esok itu karma baik yang akan kita tuai. Ya, kamu kerja, kamu ikhlas, ujung-ujungnya saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin kondisinya 0 atau bahkan minus sudah jauh lebih baik. Dan orang yang mencuri, ya, ataupun mungkin menzolimimu ataupun mungkin mencurangimu, keadaannya tidak lebih baik dari kamu loh. Tuh, ya. Saya lihatnya seperti gitu. Jadi harus berpikir yang positif. Jangan kita sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau bisa kita jatuh oke, tapi kita geser-geser sedikit, lihat ke atas, jangan sampai tertimpa tangga. Ataupun kalau mungkin dibilang kayak saya sudah minus sekali, sudah jatuh tertimpa tangga, bangkit pelan-pelan, tarik nafas dulu. Gak usah kamu yang kayak macam ngos-ngosan, tapi kamu bangkit. Ini kan kamu tunggu orang untuk datang memapah kamu. Tolong saya jatuh, saya nggak mampu. Orang pun mungkin ada yang malah ludahi kamu, injak-injak, atau mungkin sekedar lihat aja, enggak, lurus aja. Ini contoh ya, kita bicarakan kalau ada di titik, bukan titik 0 lagi tapi minus, ya. Tuh, jadi atur strategimu, bagaimana caranya supaya bangkit tanpa berharap orang datang membantumu. Kalau orang datang membantumu itu bonus. Jadi saya bilang sama klien ya, kamu itu harus bangkit dari keterpurukan. Kenapa? Karena yang sukses menentukan kesuksesan kamu itu adalah dirimu. Yang membuatmu kaya adalah dirimu. Yang membuatmu bahagia adalah dirimu. Jadi harus move on, harus berpikir positif, harus semangat. Kalau orang yang kamu harapkan itu tidak memberikanmu, berarti ya biasa aja. Tapi kalau seandainya dia memberikanmu, berarti itu bonus. Ini terkadang dalam percintaan seperti gitu juga. Kamu dimanfaatkan, ya, kamu tidak dihargai. Ini saya bicaranya secara global ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini, ya. Karena saya lihat di sini ada yang dimanipulasi karena cinta, dan korban berikutnya juga dari hal segi finansial, entah dengan sahabat, pasangan, atau bahkan keluarga. Karena saya lihat di sini keluarga pun ada yang toksik. Ya, hanya memanfaatkan kebaikan kamu pada saat kamu gak punya apa-apa, mereka lihat aja ogah. Ya, datang pada saat baiknya, pada saat kamu terpuruk, mana mereka lihat. Karena saya lihat di sini, yang tadi saya bilang kamu ada di titik minus. Ya, nah itu. Jadi atur strategi untuk bisa bangkit. Saya lihat di sini kamu tuh kayak macam mau nunggu orang siapa ya. Percintaan juga pun gitu. Kalau dia jauh dari dirimu, ataupun mungkin kondisinya semesta sudah memisahkan kamu dengan dia, berarti kamu tidak pantas untuk dia, atau dia tidak pantas untuk kamu. Ini dalam tanda kutip aja loh, ya. Sekarang kamu di titik mana? Kondisi baik kah atau kondisi buruk? Kalau kondisi baik berarti dia kondisinya buruk, yang mana semesta memisahkan sesuai dengan energimu. Kalau kamu kondisinya buruk dan dia baik, sama.
Tetapi di sini terkadang ya, kamu itu menarik orang-orang buruk karena hatimu tuh penuh dengan kekacauan. Dan itu yang menarik. Ya. Pada saat kamu berbuat baik ke mereka, mereka kan posisinya buruk. Jadi pada saat kamu berbuat baik, mereka nggak nyaman, mereka akhirnya pergi. Ya, contohnya, kamu berpikir bahwa oke, saya harus dibilangnya harus langsing supaya saya mendapatkan pasangan. Ini kan ada beberapa yang seperti gitu. Saya harus langsing untuk bisa mendapatkan pasangan, saya harus cantik untuk mendapatkan pasangan. Begini kamu langsing dan cantik, bisa mendapatkan pasangan. Tetapi pada saat kamu jerawatan dan gemuk, dia pergi. Kenapa? Karena mindsetmu itu, orang datang ke saya itu karena saya cantik dan saya langsing. Ini contoh, seksi. Karena mereka itu yang terpancing dari mereka, yang mana mereka cuman hanya mau lihat fisikmu. Karena kamu berpikir seperti gitu. Jadi Tuhan memberikan apa yang seperti yang kamu pikirkan. Makanya saya bilang pikiran itu adalah doa. Ya. Jadi pada saat kamu memberikan hati ketulusan, mereka tidak ini, karena mereka tahu bahwa saya kan saya tuh mau materi, ataupun mungkin kondisinya ya fisikmu, saya maunya itu. Hati-hati, kalau untuk bicara hati ya sudah, mati 1 tembus 1000. Itu menurut dia. Kenapa? Karena kamu menarik orang-orang yang hanya tertarik sama fisik kamu. Karena kamu berfokus pada fisik, mungkin keuangan juga. Makanya energinya tidak begitu lama. Karena ingat, fisik kita itu kan akan berubah. Seiring usia pasti akan keriput. Pada saat kamu sudah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya dia pergi. Yang abadi apa? Hati. Jadi kalau hatimu mindsetnya bahagia, terus mindsetnya hatimu, pikiranmu positif ya, menanamkan semua yang baik, yang bahagia ya, hatimu juga sama, kamu akan menarik orang-orang yang bahagia loh. Orang-orang yang tidak bahagia itu akan gak nyaman bersamamu. Bener kan? Contoh, kalau kita bahagia pasti kita kumpul dengan orang-orang bahagia. Tapi kalau kita lagi gak mood, pasti kita lebih ingin menarik diri, lebih diam. Karena kita gak suka dengan orang bahagia. Ini contoh, itu secara alamiah. Bener kan? Jadi mindset kamu terus dijaga supaya kamu tetap berbahagia. Bagaimana mau mendapatkan keadilan? Adil itu kan kita senang. Sedangkan kamu lagi susah, lagi sedih. Berarti kamu gak mendapatkan keadilan itu. Untuk bisa mempercepat keadilan itu, kamu harus tingkatkan vibrasimu, yaitu kamu harus senang, harus berbahagia, supaya kamu cepat mendapatkan keadilan itu, entah dari dirinya, entah dari orang lain. Ya. Entah dari dirinya atau dari orang lain. Yang mana kalau dibilang, kalau dari orang lain berarti rezekinya dititipkan. Kalau dia ya dia ganti uang kamu, ini contoh ya, ataupun dia datang dengan cinta untukmu. Ataupun mungkin kondisinya kalau bicara duit berarti dia ganti duit gitu ya. Kalau seandainya dari orang lain berarti contoh, kamu kerja, kamu move on, akhirnya kamu mendapatkan uang, kamu ikhlas dengan orang yang pernah menjahatimu. Habis itu pada saat kamu kerja, sudah move on, sudah happy, uang itu bisa balik. Mungkin kamu dapat gaji, bonus, tunjangan, kamu tabung-tabung, uangmu sudah dapat. Yang mana dulu mereka pinjam, sekarang sudah dapat, sudah kembali. Ya. Seperti gitu. Jadi selalu berikan yang terbaik ya untuk dirimu. Apa yang sudah hilang biarlah berlalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita ambil pelajaran dari masa lalu untuk bisa meniti masa depan kita yang lebih baik. Ikhlaskan yang sudah pergi ya. Untuk balas-membalas gak usah. Akan ada keadilan dalam tanda kutip. Keadilan itu akan muncul seiring waktu, pada saat dan waktu yang tepat. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, tidak usah ngoyo-ngoyo, tidak usah pusing, stres dengan bagaimana caranya supaya saya bisa dapat ini, bagaimana caranya supaya saya bisa membalaskan. Gak usah. Itu pelajaran buat kamu. Orang yang tidak baik saya jangan dekat-dekat. Terkadang kamu itu dekat-dekat sama orang toksik. Sudah tahu dia toksik tapi masih dekat-dekat. Ngapain? Akhirnya kamu gak bisa mengumpulkan atau memberikan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ini contoh ya, ada cawan-cawan kan kita kumpulkan, kita nyaman, kita tenang. Tetapi karena kamu tidak
apa dibilangnya, tidak fokus pada dirimu, bisa-bisa cawan ini kalau kena air ya, apa dibilangnya, ombak ya, ombak dari laut ya, dia bisa meruntuhkan semuanya. Ibaratkan apa yang kamu capai, apa yang kamu tabung ya. Tapi kalau kamu dengan orang toksik, bisa-bisa ya mungkin karena macam contoh mereka mengeluh ya, ujung-ujung kamu kasih pinjam atau terbuai, dengan akhirnya kamu tidak fokus pada diri sendiri, kamu fokus pada orang lain, dan akhirnya mereka membawa semua yang kamu punya, yang kamu cita-citakan, dia menghancurkan. Makanya sekarang semesta mau fokus pada dirimu, jangan fokus pada yang lain. Ya, tuh di sini ada triparty, nggak usah terlalu mau takut. Kalau memang dia triparty, biarin aja dia punya hubungan gelap dengan siapapun, kamu tetap berbuat baik. Ada yang tidak dinafkahi, biarin aja. Ya, kita nggak tahu hidup kita ke depan. Kamu benahi pada dirimu dan keluargamu. Ya, biarin aja, suatu saat mungkin nanti dia akan sakit, dia akan sadar. Ya, ataupun mungkin kondisinya ya dia orang tidak beres, kamu yang harus jauh, bahwa oh ini tidak baik untuk saya harus pergi meninggalkan dia. Karena apa? Kalau kamu tetap di situ dengan penantian yang tidak tahu ujung pangkalnya, sampai kapan penantianmu, ya rugi siapa? Kamu. Ya, hatimu selalu ada di vibrasi bawah, pikir-pikir aja kapan atau bagaimana. Kalau dia mau berubah, pasti dia akan berubah. Tetapi kalau dia tidak mau berubah, kamu nggak bisa bikin dia berubah. Jadi penantian semu kan, nggak tahu berubahnya kapan. Jadi kalau kamu mau dia berubah, ya dia yang harus berubah. Tidak bisa bilang saya mau bikin dia berubah, nggak bisa. Yang bisa bikin dia berubah itulah dirinya, bukan kamu. Ya, jadi fokuslah pada dirimu. Tuh, saya lihat di sini kamu tuh apa ya, empatinya sangat tinggi ya, makanya kadang-kadang dibodoh-bodohi atau dimanipulasi, atau kalau dibilang bisa menjadi kambing hitam atau malah dimanfaatkan. Makanya hati dan logika terus seimbang. Kita berpikir, kita mempunyai hati nurani untuk membantu ataupun ya penuh kasih, tetapi harus pakai logika. Apakah memang pantas untuk saya bantu mereka ataukah tidak? Ataukah memang ini sudah betul jalannya atau tidak? Jangan karena cinta buta kamu langsung terbuai dengan omongan manis, padahal semuanya itu palsu, hanya tipu ya, hanya bohong. Hati-hati ya. Berikan yang terbaik untuk dirimu dulu sebelum orang lain. Sayangi dirimu. Keadilan itu akan ada untukmu. Ingat, hukum tabur tuai itu selalu ada. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Ya, dan saya lihat di sini orang-orang ini tidak jauh lebih baik dari dirimu. Kalau memang seandainya triparty, saya lihat dia hubungannya kurang bagus. Atau bahkan mungkin sudah berpisah dengan pasangan tripartinya, yang mana mungkin dia merasa bahwa dulu dia lebih baik daripada kamu, tapi ternyata ya, saya malah lihat ada yang mau balikan lagi sama kamu. Tapi saya lihat di sini memang kamu agak menjauh ya. Ya itu memang harus seperti gitu. Kamu sudah tahu kalau orang-orang itu pantas dan tidaknya. Dari mana? Hatimu. Kalau hatimu berkata tidak, berarti semesta kasih tahu kunci kode bahwa orang itu tidak pantas, orang itu tidak baik. Kalau kamu melawan, ya jangan salahkan semesta kalau mereka menyakitimu. Jadi ikuti kata hatimu. Ya, bicara uang, kamu kerja aja, nanti pasti dapat kok. Biarkan aja mereka itu. Uang itu sama seperti apa ya, kalau kita bilang rantai ya. Jadi dia bisa kembali pada kita dengan mindset kita yang positif, dengan giat, dengan optimis, dan kerja keras dan penuh sukacita, terutama bersyukur. Terkadang kamu tidak bersyukur di sini, marah, emosi, itu yang akhirnya menutup pintu rezeki. Ya. Kalau bicara jodoh, biarin aja. Jodoh kita kan tidak tahu sampai kapan. Ya, besok, lusa, tahun depan, 10 tahun, atau selamanya. Jadi kalau memang dia bahagia bersamamu, pasti dia akan menjagamu. Tidak usah kamu jaga-jaga dia. Percaya aja. Dimana kan kita bilang harus saling percaya, harus saling ada kejujuran. Kalau dia sudah menyeleweng dan suka nipu, itu berarti orang tidak cocok. Pergi jauh-jauh sebelum dia menghabisi semuanya. Karena saya lihat di sini ada yang sampai saya bilang tadi di minus, karena dia habis. Kamu itu percaya 100% pada saat kamu sudah jadi 0, dia pergi. Karena apa? Dia tidak mau mempunyai pasangan yang kere. Nah ini hati-hati. Kamu juga lihat apakah orang ini orientasinya apa. Jangan cuman asal mulut manis, padahal hatinya kamu tidak lihat bahwa dia ada mengatur strategi untuk mengambil hartamu semua, ataupun hanya numpang hidup saja. Ya, harus logika kita main. Itu yang semesta mau sampaikan. Ya, keadilan untukmu selalu ada. Semesta akan memberikan di saat dan di waktu yang tepat.
Kamu sekarang harus benahi dirimu, pola pikirmu, ya, harus juga lebih semangat, ya. Tidak usah pikir orang lain, pikir dirimu. Selama dirimu bahagia, selama dirimu bagus, selama dirimu apa dibilangnya tenang, ya, jaminkan rezeki, kesehatan, cinta kasih itu semua akan ada pada dirimu. Kenapa? Karena kamu menarik yang baik. Tetapi kalau kamu dalam kekalutan, amarah, sakit hati, kebencian, ya jangan salahkan semesta kalau masalah silih berganti datang. Kenapa? Karena kamu yang menginginkan itu, kamu yang menarik itu. Ya, jadi apa yang kita ucapkan itu adalah doa, apa yang ada dalam hati kita itu adalah doa. Jadi hati dan pikiran kita tuh harus positif, hati dan kita tuh harus yang baik-baiknya yang kita pikirkan. Kalau orang yang tidak baik, lengserkan aja. Kenapa? Itu kan toksik buat diri kita. Kita menarik energi negatif. Jadi lengserkan orang itu supaya kamu hatimu tenang, hatimu penuh dengan sukacita, menarik orang-orang yang hebat, orang-orang yang baik masuk dalam hidupmu, dan hidupmu akan jauh lebih berkelimpahan. Jadi kalau kamu positive thinking, ya, kamu jangan kaget kalau keajaiban datang selalu ada pada dirimu, atau keberkatan atau keberuntungan. Kenapa? Karena kamu menarik itu. Makanya saya bilang kita main vibrasi. Kalau kamu sudah tahu ada di orang toksik, ini lingkungan toksik banyak nih saya lihat, ya. Kamu yang harus menghindar, bukan suruh mereka menjauh pergi. No, kamu yang harus menghindar. Kamu yang harus punya proteksi untuk diri kamu sendiri. Bukan kamu yang melindungi mereka atau kamu harus berbuat baik, kamu harus berbuat baik. Nggak usah, urus sendiri masing-masing. Jangan menjadi superhero untuk mereka, ya. Mereka aja nggak mau nggak mau bahagia, nggak mau apa ya, kalau dibilang nggak mau berubah, nggak mau lebih baik, ya sudah biarin aja. Yang semesta mau sampaikan untuk dirimu, urus diri sendiri, nggak usah urus orang lain. Kalau pasangan dia mau berubah, syukur. Tidak juga nggak apa-apa, pergi aja, ya. Jadi untuk mendapatkan keajaiban itu, naikkan vibrasimu, selalu berbahagia, selalu berucap syukur, dan banyak bersedekah juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan, ya. Yang pastinya ke depan saya lihat keuangan kamu akan bagus, cinta kasih juga, ya, kebijaksanaan dan kesehatan pun up, ya. Ya mungkin agak sedikit kesehatan ya up, lebih baik, ya, tapi ditunjang dengan olahraga, ya, karena saya lihat di sini kamu kurang olahraga dan banyak minum air putih seperti gitu, supaya hidupmu jauh lebih baik, otakmu fresh, kamu bisa beraktivitas dengan baik, ya, dan akhirnya hasilnya pun nampak seperti gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.